Oke, karena sudah siap semua dan sudah jelas, langsung saja kita mulai dari grup A terlebih dahulu. Boleh silakan satu perwakilan dari grup A untuk menekan tombol layar yang ada di sebelah kanan panggung untuk mendapatkan nomor pernyataannya. Dan boleh langsung saja mengambil bola yang ada di dalam fishbowl untuk mendapatkan argumentasi pro atau kontra. Dan untuk grup A mendapatkan, boleh silakan dikasih unjuk ke dewan juri dan juga para penonton. Bro. Dan untuk grup A mendapatkan soal nomor 3 dengan argumentasi pro. Baik. Boleh dicek dulu mikrofonnya adik-adik. Halo. Ada suaranya? Boleh dinyalakan terlebih dahulu? Oh halo. Oke, sudah aman ya. Kita akan bacakan untuk pernyataannya. Masyarakat Indonesia belum siap menggunakan perangkat lunak atau digitalisasi saat pemilihan umum. Waktu menjawab 120 detik dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan juga salam kebajikan rahayu. Dewan Juri, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan kami dari tim SMA Negeri 1 Tarakan menyatakan pro dari mosi kita kali ini. Mengapa Dewan Juri? Karena diketahui bahwasanya masyarakat Indonesia masih sangat minim sekali terhadap penggunaan perangkat lunak atau digitalisasi. Yang dimana Dewan Juri masih banyak sekali penyebaran berita hoaks dan juga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana caranya untuk dapat membedakan antara berita hoaks itu sendiri. Lalu Dewan Juri mengutip dari wilayah 3T ataupun wilayah daerah terpencil yang dimana masih banyak sekali daerah-daerah dan juga masyarakat yang tidak mengenal yang namanya sebuah teknologi itu sendiri. Dan juga hal tersebut selaras dengan adanya pasal 22E ayat 1 yang mengenai pemilihan umum itu sendiri. Dan juga Dewan Juri yang terhormat, lalu Dewan Juri terhormat, argumentasi kami selanjutnya adalah hal ini akan terindikasi yang namanya money politik Dewan Juri yang kami hormati. Karena apa Dewan Juri yang kami hormati? Pertama, kita tidak tahu bahwasanya apabila kita telah menggunakan sebuah media digitalisasi dalam hal pemilihan umum, ini akan mengakibatkan terindikasinya sebuah money politik Dewan Juri yang kami hormati. Lalu Dewan Juri yang kami hormati perlu kami tekankan bahwasanya hal ini menjadi hal yang tidak transparan bagi semua orang Dewan Juri yang kami hormati, karena dan ini juga mempengaruhi sebuah kesehatan demokrasi kita saat ini Dewan Juri yang kami hormati. Lalu kami tekankan sekali lagi bahwasanya hal ini juga termaktub pada pasal 18B ayat 2, dan di mana bahwasanya hal inilah menjadi pondasi utama kita, dan kita akan menganut nilai-nilai demokrasi yang sejalan dengan negara kesatuan Republik Indonesia. hal tersebut tidak sesuai dengan adanya penerapan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena kembali kami kritisi kembali mengenai sebuah daerah terpencil itu sendiri yang masih banyak orang tidak mengetahui terkait perangkat lunak atau digitalisasi. Maka dari itu kami mantap dan juga berada pada tim pro. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih. Wow. Luar biasa, waktu masih ada tapi sepertinya sudah adakah? Mantap Ya ya betul, jawabannya poin-poin ya. yang didapatkan kita akan tanyakan langsung kepada Dewan Juri. Oke baik, tepuk tangan buat regu A. Pertama pahami dulu soalnya ya. Soalnya adalah masyarakat Indonesia belum siap menggunakan perangkat lunak atau digitalisasi saat pemilihan umum. Gitu ya. Kemudian pro, ya kan? Pro berarti grup A harus mendukung bahwa masyarakat Indonesia belum siap. Ketidaksiapannya seperti apa gitu ya ininya. Nah tadi disampaikan oleh grup A adalah bahwa belum siapnya adalah minim perangkat lunak yang digunakan, ya kan? Terus adanya sebetulnya serangan cyber, kaitan itu bukan hoax ya. Terus dikaitkan dengan pemilunya tadi 22E penyelenggaraan pemilunya ayat 1. Pertanyaan saya, rumusannya seperti apa? Baik Bapak, rumusan dari pasal 22E ayat 1 adalah pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Ya, prinsip-prinsip terutama yang jujur dan adil itulah kemudian beberapa
masyarakat gitu ya, mendorong adanya penggunaan perangkat lunak. Jadi ada e-voting gitu ya, untuk meningkatkan transparansi, aksesibilitas dan segala macam, itu yang ini ya. Nah, kekhawatirannya tadi ada keamanan dan segala macam itu, termasuk privasinya. Nah, tadi juga disampaikan ada money politics ini yang ini. Money politics itu justru ketika kemudian ini digunakan itu bisa menekan money politics. Itu daripada kemudian pelaksanaan pemilu secara yang sekarang ini dilaksanakan. Tadi juga grup A menyinggung pasal 18B ayat 2 ya. Bunyinya apa 18B apa? Hubungannya dengan ini apa? Baik, pasal 18B ayat 2, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Oke, betul, pas itu. Tetapi rumusnya tidak tepat untuk kemudian mendeskripsikan ini sebetulnya. Itu ya. Jadi untuk grup A itu karena masih ada beberapa miss sedikit gitu ya, nilainya tidak bisa 25, 20. 20 poin. Sudah berusaha ya, betul. Walaupun belum sempurna tidak apa-apa, karena kita akan juga nanti melihat di sesi ketiga nanti ya. Betul Dan berikutnya silakan untuk grup B dari SMAN 1 Tanjung Seler. Boleh untuk langsung perwakilannya menekan tombol untuk mendapatkan nomor pernyataan yang akan dibacakan. Boleh langsung saja untuk mengambil satu bola yang berada di dalam fishball dan akan menentukan argumentasi yang akan dibangun, apakah pro atau kontra. Dan untuk grup B mendapatkan soal nomor 2 dengan argumentasi kontra. Baik, Baik. balik kembali. Baik, untuk grup B mendapatkan soal pernyataan nomor 2 dengan argumentasi kontra. Mohon dicek terlebih dahulu untuk mikrofonnya, boleh silakan? Tes. Sudah aman ya? Baik, kita akan bacakan untuk pernyataannya. Grup B, kebijakan melarang pengibaran bendera lain. Misalnya, bendera One Piece dalam satu tiang dengan bendera merah putih. Waktu menjawab 120 detik dimulai dari sekarang. Dewan juri yang terhormat, kami dari tim Kontra sangat menolak sekali mosi pada hari ini karena tentu saja ini sangat berbahaya sekali bagi kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia kita yang tercinta. Dikarenakan apa? Karena adanya dengan pengibaran bendera seperti One Piece ini dapat menimbulkan potensi seperti apa? Pemecahan kedua belah pihak warga negara kita ataupun mengaburkan ataupun melecehkan dasar negara ataupun simbol negara kita yang seperti yang telah diamandemenkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 kita. Dan pada pasal 35 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Dan pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Dewan juri yang terhormat, perlu kita sadari bahwa pengibaran bendera lain atau bendera One Piece pada hari kemerdekaan atau tanggal 17 Agustus ini adalah salah satu bentuk perilaku yang tidak menghormati para pejuang pahlawan kita yang telah gugur sebelum kita gugur dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan belum lagi kita juga harus menghormati apa yang telah menjadi warisan daripada pahlawan yang telah tentu saja memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasan serta kesejahteraan dan kemakmuran yang telah kita rasakan selama ini. Salah satunya seperti menghormati dengan pengibaran bendera merah putih seharusnya tidaklah bersamaan apalagi dalam satu tiang dengan bendera lain yang tentu saja yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kedaulatan ataupun daripada kebesaran dari negara Republik kita sendiri. Dan juga menambah simbol non-resmi dianggap tak pantas dan tak menghormati negara. Dan tentu saja hal ini sangatlah
bersifat radikal ataupun berbahaya sekali bagi pemahaman ideologi negara kita yang tentu saja di dalam pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 telah dinyatakan dengan secara jelas bahwa bendera negara Indonesia ialah bendera merah putih. Jadi sangatlah berbahaya sekali bagi untuk melecehkan undang dasar itu. Oleh karena itu kami dari tim kontra menolak mosi ini karena kami menghargai kebangsaan dan kedaulatan negara kami. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa, waktunya pas sekali. Tapi kan kita nggak tahu ya untuk poin-poinnya apa sudah masuk. Wah, kita akan langsung tanyakan kepada Dewan Juri, kami persilakan. Baik, tepuk tangan buat Tergub B. Sekali lagi, tolong perhatikan pernyataan di soalnya. Soalnya adalah kebijakan melarang. Dipakai kalimat negatif di situ. Pengibaran bendera lain, misalnya bendera One Piece dalam satu tiang dengan bendera merah putih, ya kan? Itu. Kebijakannya melarang. Gitu. Artinya ketika kontra itu tidak setuju dengan kebijakan tersebut, gitu ya anunya ya. Nah tadi disampaikan kaitan dengan ya sedikit-sedikit ke bibir jurang pro tadi. Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah tadi sudah disampaikan. Saya mau nanya dulu. Di pasal 35 bunyinya apa? Siapa yang tadi menyampaikan? Pasal 35 Pak, Undang-Undang Dasar 1945. Iya. Bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Iyalah sang merah putih. Kemudian tadi kaitan dengan bahwa memang ada bahayanya terhadap persatuan dan kesatuan, ya kan gitu ya. Tapi itu pro. Kemudian menyebabkan perpecahan dan segala macam, gitu ya. Nah, yang disampaikan tadi itu lebih pada tadi pasal 35 tidak sesuai dengan pasal, sila ketiga dan segala macam. Itu memang ke bibir-bibir pro, gitu ya. Jadi sekali lagi perhatikan soalnya. Memang soalnya menjebak gitu ya. Oleh karena itu grup B gitu ya, karena lebih banyak ke pro ya gitu ya. Jadi nilainya 15. 15 poin. Wow, sayang sekali ya. Mungkin ada sedikit miss dan diinformasikan lagi untuk adik-adik agar lebih teliti ya. Betul, ternyata ada yang menjebak ya. Betul sekali. Untuk pemilihan pro ataupun juga kontranya. Oke, langsung saja kita lanjut ke grup C. Boleh untuk satu perwakilan dari grup C untuk menekan tombol layar. Untuk mendapatkan nomor soal pernyataannya. Betul sekali. Silakan boleh langsung diklik saja satu kali dan boleh mengambil bola yang berada di dalam fishbowl untuk mendapatkan argumentasi pro atau kontra. Dan untuk grup C mendapatkan soal nomor 1 dengan argumentasi kontra. Baik, kami silakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Tapi sebelumnya boleh cek mikrofonnya terlebih dahulu adik-adik. Halo, halo. Cek. Satu lagi sudah? Cek. Oke, sudah aman ya? Baik, kita langsung bacakan untuk pernyataannya. Disimak baik-baik. Kementerian Hak Asasi Manusia merupakan salah satu kementerian baru pemerintahan saat ini. Dengan adanya Kementerian Hak Asasi Manusia tersebut menunjukkan pemerintah sudah secara memadai memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Waktu menjawab 120 detik dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai tim kontra menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Karena penegakan HAM tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Hak Asasi, di mana bisa kita lihat bahwa banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di sekitar kita yang dilakukan oleh oknum-oknum masyarakat biasa yang tidak diawasi oleh Kementerian Hak Asasi Manusia. Sebagai contohnya, saya baca di sosial media bahwa ada
lembaga pemerintah, contohnya seperti kepolisian yang melanggar hak asasi manusia, yaitu sebanyak 633 kasus. Selain itu diikuti pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah sebanyak 433 laporan. Dan contohnya ada salah satu kasus di Pontianak yang dimana seorang siswi meninggal dunia disebabkan oleh akibat bullying, dan juga contohnya adalah cyberbullying, yang mana cyberbullying ini tidak diawasi oleh Kementerian Hak Asasi Manusia. Dan juga seperti yang kita tahu, Kementerian HAM bukan hanya dari HAM itu, tapi ada yang lain. Jadi terjadinya tumpang tindih antara hal itu. Dan juga seperti contoh yang sudah saya sebutkan tadi, hal ini sangat-sangat bertentangan dengan Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, karena oknum-oknum tersebut menyakiti sang korban. Selain itu hal ini juga bertentangan dengan pasal 28H ayat 1 dan sila kelima. Terima kasih. Maka dari itu kami menyatakan kami bangga sebagai tim kontra. Terima kasih. Terima kasih. Sudah semangat di akhir-akhir, kaget ya, sedikit kaget ya, terdistract. Tapi kita tetap tidak tahu untuk poin yang akan diberikan, kami persilakan kepada Dewan Juri. Baik, tepuk tangan dulu untuk Reguse. Sudah cukup bagus ya. Intinya adalah bahwa memang penegakan HAM itu bukan sekedar kewenangan satu lembaga saja gitu ya. Ada Komnas HAM, ada Komnas Perempuan, ada Komnas Pelindungan Anak dan segala macam. Ya, tadi tidak disebutkan. Kemudian masih banyak, tadi dicontohkan masih banyak pelanggaran-pelanggaran HAM, terutama oleh aparat penegak hukum sendiri gitu ya. Dikasih data ada 633 kasus. Kemudian kaitan dengan tumpang tindih kewenangan tadi disampaikan ya, masih tumpang tindih mana yang sebetulnya punya kewenangan utama dalam konteks itu. Kemudian terakhir tadi kaitan dengan belum efektivitasnya, terakhir ya, belum efektifnya, ini bahasa saya, efektifnya penegakan HAM di Indonesia, terutama pada kelompok-kelompok yang rentan gitu ya, ini bahasa saya gitu. Oke, tadi dikaitkan dengan pasal 28H itu tapi belum tuntas. Mau ngomong apa 28H tadi? Itu ada kasus yang sedang tren di media sosial tentang anak kecil yang meninggal karena cacingan. Oh, oke. Ya, itu karena kebersihan di rumahnya tidak terjaga karena orang tuanya itu mohon maaf ODGJ. Lalu ini bertentangan dengan pasal 28H ayat 1, yaitu setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oke, itu salah satu contohnya aja ya. Udah cukup bagus membangun argumentasinya, cuman tadi ada beberapa jeda berapa saat ya. Nilainya 20 poin.